Pemirsa, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentunya dengan para kepala daerah. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana upaya dari Provinsi Jawa Timur. Ibu Khofifah sudah menjelaskan juga rencana dari Surabaya Raya untuk mengendalikan kasus corona. Kita juga akan mendengarkan ini dari Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nurdin. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selamat malam Pak. Pak, hari ini pemerintah mengumumkan memberikan status PDP provinsi dalam pengawasan. Salah satunya adalah Sulawesi Selatan, Pak. Tanggapannya, karena kalau melihat ini yang menjadi alasan dari pemerintah adalah angka yang masih signifikan kasus penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Kedengaran. Baik, Pak Nurdin bisa mendengar suara saya? Halo, iya Mbak. Baik, sudah Mbak bisa Putri. terdengar dengan jelas ya Pak? Iya. Baik, Pak Nurdin, pemerintah ini... Udah kedengaran. Baik, pemerintah Pak memberikan status provinsi dalam pengawasan terhadap Sulawesi Selatan Pak. Tanggapannya Pak mengenai hal ini? Ya, memang kita bersama seluruh gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota ada 3 hal yang terus kita lakukan. Yang pertama adalah testing secara masif ya, baik dengan PCR maupun dengan rapid test. Yang kedua adalah tracing. Ini juga kita lakukan secara masif. Yang ketiga adalah edukasi ya, ini terus kita lakukan. Nah tentu kita juga tidak hanya memasifkan testing, tapi kapasitas lab juga kita tingkatkan. Dari 3 lab sekarang sudah ada 7 lab yang beroperasi, termasuk ada di Makassar, ada 2 di daerah ya. Dan tentu ya mungkin di awal peningkatan kapasitas ini akan menambah jumlah yang terkonfirmasi positif. Tetapi yakinlah bahwa kita harus menemukan cepat orang-orang yang berpotensi menularkan. Baik. Saya kira itu yang terus kita lakukan. Iya Pak. Baik. Baik, di Sulawesi Selatan tadi Pak Nurdin Abdullah sudah memberikan keterangan bahwa jumlah kenaikan kasus ada hubungannya dengan jumlah tes rapid test yang juga semakin banyak. Nanti kita akan sambung untuk melihat bagaimana di Sulawesi Selatan. Tapi kita juga akan mendengarkan keterangan dari Bu Khofifah. Bu, ini masalah pengawasan. Jadi kalau kita lihat tadi Surabaya Raya sudah memutuskan tentunya akan ada perlakuan khusus, treatment khusus, tidak lagi PSBB, tapi rupanya harusnya Bu untuk bisa menekan angka di sana, apalagi sudah diberikan status PDP Jawa Timur ini tentu juga ada langkah-langkah pengawasan tertentu Bu untuk bisa mengendalikan jumlah kasus. Bu Khofifah. Ini PDP dalam artian pasien dalam pengawasan itu memiliki potensi kemungkinan terkonfirmasi positif COVID-19 sampai 55%. OTG, orang tanpa gejala, berpotensi kemungkinan terkonfirmasi positif sampai 35%. Artinya kalau kita ingin memutus mata rantai, maka OTG dan PDP ini harus di rapid test dan swab secara masif. Maka Pemprov menyiapkan tim COVID-19 Hunter. Nah, tim COVID Hunter ini ada dokter, ada perawat, mereka bawa rapid test, mereka bawa swab, mereka bawa VTM, mereka datang ke provinsi yang OTG dan PDP-nya tertinggi. Jadi ini sudah jalan mereka, dan mereka sampai dengan dianggap selesai baru pindah. Ada 10 kabupaten kota di luar dari Surabaya Raya yang kami prioritaskan untuk mendapatkan intervensi dari tim COVID Hunter ini. Nah, harapan kami adalah ketika OTG yang punya potensi sampai 35% konfirmasi positif dan PDP yang punya potensi sampai 55%, itu berarti 90% mereka.
Kita kemudian kalau rapid test reaktif maka swab. Kalau swab positif maka kita minta dievakuasi. Kalau ada rumah sakit terdekat maka rumah sakit terdekat. Kalau tidak maka kita akan evakuasi ke rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Rumah sakit darurat atau lapangan ini ada di Surabaya. Sekarang memang baru 276 bed. Tapi sekarang sedang bergerak untuk diekstensifikasi bisa sampai 517 bed. Jadi kira-kira begitu Mbak Putri. Baik, Ibu Khofifah, terima kasih atas keterangannya sudah disampaikan. Terima Ada kasih. 5 tim, ya 5 tim yang sekarang bergerak ya. Baik, terima Ya, kasih untuk sama-sama, waktunya Mbak juga Putri. Bu bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, tapi kita akan jeda sejenak. Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali.